Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsta Lutfia. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, kelas HPI B1. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi hukum perdata. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang hukum perdata itu sendiri. Hukum perdata adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kenapa adanya hukum atau kenapa timbulnya hukum? Karena manusia hidup bermasyarakat di lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan agama, perbedaan pekerjaan, perbedaan kebudayaan, perbedaan pendidikan, perbedaan kepentingan, dan sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan itulah kadang bisa memunculkan suatu masalah dari yang terkecil hingga yang masalah yang terbesar. Oleh karena itu diperlukan hukum yang dijadikan pedoman atau acuan masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosialnya. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang menjelaskan atau membahas mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata yang menjelaskan atau membahas mengenai bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut dengan hukum perdata formal. Hukum perdata formal biasanya disebut dengan hukum acara perdata. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum perdata. Sumber-sumber hukum perdata dibedakan menjadi dua, yakni secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan perseorangan yang pada akhirnya kemudian dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum. Sedangkan secara tertulis dibedakan menjadi beberapa hal diantaranya. Yang pertama ada Algemene Bepalingen van Wetgeving, yaitu ketentuan-ketentuan umum yang dimiliki oleh Belanda dan kemudian diterapkan di Indonesia. Ketentuan umum tersebut dijadikan sebagai pedoman yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada Bulgarisch Wetback, yaitu KUH Perdata, yaitu ketetapan produk Hindia Belanda yang diterapkan atau diberlakukan di Indonesia menurut asas konsordansi. Apa itu asas konsordansi? Asas konsordansi adalah asas yang memberlakukan hukum Eropa kepada pihak Belanda pada masa itu dan juga memberlakukannya kepada pihak pribumi atau bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Wetback van Kompandel atau KUH Dagang, yakni KUH Dagang yang terdiri dari 754 pasal, mencakup buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok agraria. Dalam undang-undang ini mencabut pemberlakuan buku 2 KUH Perdata yang berhubungan dengan hak atas pertanahan kecuali hipotek. Secara umum, undang-undang ini mengatur tentang hukum pertanahan dan mempunyai landasan pada hukum adat. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 mengenai ketetapan pokok perkawinan. Selain berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, undang-undang ini juga mempertimbangkan pada landasan hukum adat. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai tentang hak tanggungan terhadap tanah dan juga benda yang berhubungan dengan tanah. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan suatu harta atau benda tertentu. Biasanya terjadi pada transaksi yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai lembaga jaminan simpanan yang biasanya berlaku pada perbankan. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban sebagai partisipan dalam jaminan simpanan.
Yang ke-9 yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu mengenai kompilasi agama Islam. Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan serangkaian peraturan yang memudahkan para pemeluk agama. Berikutnya ada sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda mulanya yaitu dari hukum perdata Prancis yang disusun berdasarkan Romawi Corpus Juris Civilis yang pada saat itu dianggap hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam 2 kodifikasi yang disebut dengan hukum perdata dan hukum dagang. Pada saat Prancis menguasai Belanda sekitar tahun 1806 sampai 1813, kedua kodifikasi ini diberlakukan di negara Belanda yang dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis. Nah, selang 1 tahun, pada tahun 1814, Belanda ingin menciptakan atau menyusun kitab undang-undangnya sendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil, dan disebut dengan KUHS Belanda. Sesuai dengan kodifikasi Belanda menurut J.M. Kemper dengan nama Onwerp Kemper. Namun sayangnya Kemper meninggal dunia sebelum menyelesaikan tugasnya ini. Kemudian tugasnya Kemper ini dilanjutkan oleh Nicolai yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Kemudian keinginan Belanda terrealisasi itu tahun 1880 dan kemudian diberlakukan tahun 1883, yaitu menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, terus Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kompandel, yang kodifikasi ini menurut Van Kan adalah terjemahan dari kode sipil dan salinan dari bahasa Prancis yang dituangkan ke dalam bahasa Belanda. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan makalah dari teman saya. Langsung saja ke dalam materinya, yakni sistematis hukum perdata. Sistematis hukum perdata dibagi menjadi 2, yakni menurut ilmu pengetahuan dan menurut kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan, sistematis hukum perdata sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama hukum perseorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum kekayaan, dan yang terakhir adalah hukum waris. Langsung saja kita bahas ke hukum yang pertama, yakni hukum perseorangan. Hukum perseorangan adalah peraturan yang memuat aturan manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak, dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan. Jadi singkatnya, hukum perseorangan berisi wewenang hukum dan wewenang bertindak. Yang kedua, hukum keluarga, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan. Maksudnya misalnya perkawinan, hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan orang tua dengan anaknya, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga, hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, yakni hukum waris. Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal tersebut. Sedangkan menurut kitab
menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 bagian. Yang pertama buku 1, yakni perihal orang, memuat tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga. Yang kedua perihal benda, memuat tentang hukum benda dan hukum waris. Yang ketiga perihal perkataan, memuat tentang hukum harta, kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Dan yang keempat perihal pembuktian dan kadaluarsa, alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Kemudian keadaan hukum perdata di Indonesia. Mengenai keadaan hukum perdata saat ini, Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majmuk, yakni beraneka warna. Dari keanekaragaman budaya Indonesia bisa dikatakan ya memang berbeda-beda. Ya, masuk saja yang pertama yakni faktor etnis. Disebabkan karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai hukum adat yang berbeda. Jadi di dalam negara Indonesia ini memang banyak suku-suku dan banyak bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Maka dari itu perbedaan hukum itu sangat terlihat. Yang kedua faktor yuridis. Pada zaman pemerintah Belanda diadakan penggolongan penduduk dan penggolongan hukum. Penggolongan penduduk sendiri terdiri dari golongan Eropa yang dipersamakan, yang kedua golongan timur asing, dan yang ketiga golongan bumi putra yaitu penduduk Indonesia asli. Dan penggolongan hukum dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yakni hukum barat, yang kedua hukum timur asing, dan yang terakhir hukum adat. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan, yakni bagi golongan Eropa yang dibersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda berdasarkan asas kondensasi. B yakni bagi golongan bumi putra atau Indonesia asli yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum adat tersebut belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat. Dan yang terakhir bagi golongan timur asing. Golongan timur asing sendiri terdiri dari bangsa Cina, India, dan Arab. Berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan bumi putra dan timur asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan. Dapat kita lihat untuk golongan bangsa Indonesia asli berlaku hukum adat yaitu hukum yang sejak dahulu kita berlaku di kalangan rakyat. Dan untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku kitab KUHP dan KUHD dengan suatu pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa ada suatu penyimpangan yaitu pada bagian 2 dan 3 dari TIT L4 dari buku tentang upacara yang mendahului pernikahan
dan mengenai penahanan pernikahan. Hal ini tidak berlaku bagi golongan Tionghoa, karena pada mereka diberlakukan khusus, yaitu Burgijstan dan peraturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi. Sekian dari saya, nanti presentasi selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk meneruskan presentasi dari teman-teman saya, yaitu kelompok 1. Ya, kita langsung ke materinya saja. F. Macam-macam hukum perdata di Indonesia. 1. Hukum keluarga. 2. Hukum waris. 3. Hukum perikatan. 4. Hukum perkawinan. 5. Hukum perorangan. 6. Hukum kekayaan. G. Asas-asas hukum perdata. 1. Asas konsualisme. 2. Asas kekuatan meningkat. 3. Asas persamaan hukum. 4. Asas kebebasan berkontrak. 5. Asas kepercayaan. 6. Asas moral. 7. Asas kepatutan. 8. Asas itikat baik. 9. Asas kepribadian. 10. Asas perlindungan. 11. Asas keseimbangan. 12. Asas kepastian hukum. Kesimpulan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kepentingan antar individu dan masyarakat. Hukum perdata juga dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Keberadaan hukum perdata tidak terlepas dari pengaruh budaya Belanda dan daerah Eropa. Dalam hukum perdata ini membahas mengenai macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum perorangan, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum perdata ada yang tertulis dan tidak tertulis. Keduanya sangat berperan penting dalam hukum perdata. Sistem hukum perdata di Indonesia dibedakan menjadi 2, yakni menurut ilmu pengetahuan dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya keragaman suku, budaya, dan adat yang dimiliki. Tidak terlepas dari itu, ada beberapa asas yang digunakan dalam hukum perdata ini, yaitu diantaranya asas kepercayaan, asas itikat baik, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas konsualisme, asas kepribadian, asas kekuatan meningkat, asas perlindungan, dan asas kebebasan berkontrak. Asas-asas tersebut sangat penting dalam hukum perdata. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.